Halo Sobat Merdeka, materi kali ini tindak tutur oleh Alawi Pauji. Dosen pengampu Bapak Immanuel Silitonga SPD MPD. Mari kita lanjut. Pengertian tindak tutur, Austin mengemukakan bahwa aktivitas bertutur tidak hanya terbatas pada penuturan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu atas dasar tuturan itu. Pendapat Austin ini didukung oleh Shirley dalam Rusminto 2010 halaman 22 dengan mengatakan bahwa unit terkecil komunikasi bukanlah kalimat, melainkan tindak tertentu, seperti membuat pernyataan, pertanyaan, perintah, dan permintaan. Fungsi tindak tutur. Teori Austin, tiap tindak tutur mempunyai fungsi. Fungsi tindak tutur itu tampak pada maksud atau tujuan untuk apa tuturan itu disampaikan. Misalnya, dengan sekali ruangan ini dituturkan seorang tamu kepada pria pemilik rumah. Dalam konteks pertuturan tersebut dapat ditafsirkan bahwa tuturan tersebut berfungsi bermaksud atau bertujuan untuk meminta pria menutup jendela, pintu, atau mematikan AC agar ruangan itu tidak terlalu dingin. Jadi, secara singkat dapat dikatakan fungsi tindak tutur tersebut adalah untuk meminta. Tindak tutur Shirley 1969 bahwa berdasarkan fungsinya, tindak tutur dapat dibedakan atas tindak tutur asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi. Yang pertama, asertif, bermaksud menyampaikan sesuatu berkaitan dengan kebenaran proposisi atau pernyataan yang diungkap. Misalnya, menyatakan, menerima atau menolak, mengusulkan, membual, mengeluh, mengajukan pendapat, melaporkan. Contohnya, aku terima cinta kamu. 2. Direktif. Ilokusi ini bertujuan meminta lawan tutur melakukan sesuatu untuk menghasilkan suatu efek terhadap tindakan yang dilakukan oleh penutur. Misalnya, memesan, memerintah, memohon, menuntut, memberi nasihat. Contohnya, sebagai hamba Tuhan, kamu harus beribadah. 3. Komisif. Ilokusi bertujuan untuk menyampaikan sesuatu yang terikat pada suatu tindakan di masa depan. Misalnya, menjanjikan, menawarkan. Contoh kalimat, bekerja sebagai guru, kemudian menjadi PNS itu lebih baik. 4. Ekspresif. Fungsi lokusi ini adalah mengungkap atau mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi. Misalnya, mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memberi maaf, mengecam, memuji, mengucapkan bela sungkawa, dan sebagainya. Contoh kalimat, dari kemarin saya sudah memaafkan kamu. Yang kelima, deklarasi. Fungsi lokusi ini adalah untuk mengungkapkan pernyataannya yang keberhasilan pelaksanaannya tampak pada adanya kesesuaiannya dengan realitas tindakan. Misalnya, mengundurkan diri, membaptis, memecat, memberi nama, menjatuhkan hukuman, mengucilkan atau membuang, mengangkat pegawai, dan sebagainya. Contoh kalimat, mulai besok kamu berhenti bekerja di tempat saya. Pendapat Leeds 1983 halaman 176 mengatakan bahwa fungsi sosial tindak ilokusi dapat dibagi menjadi 4 jenis sesuai dengan hubungan fungsi-fungsi tersebut dengan tujuan-tujuan sosial berupa pemeliharaan perilaku yang sopan dan terhormat. Dalam pandangan tersebut, klasifikasi fungsi ilokusi Leeds adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetitif. Yang kedua, menyenangkan. Yang ketiga, bekerja sama. Yang keempat, bertentangan. Yang pertama, kompetitif. Tujuan ilokusi yang bersaing dengan tujuan sosial, misalnya memerintah, menolak. Contoh kalimat, maaf, saya tidak bisa menjadi pacar kamu. Yang kedua, menyenangkan. Tujuan ilokusi sejalan dengan tujuan sosial, misalnya mengajak, menawarkan. Contoh kalimat, hai Ria, kita main yuk. Yang ketiga, bekerja sama. Tujuan ilokusi ini tidak menghiraukan tujuan sosial, misalnya menerima dan melapor. Contoh, lapor Pak,
tadi saya melihat ada tindakan kriminal di Jalan Bandung Raya. Yang keempat, bertentangan. Tujuan ilokusi ini bertentangan dengan tujuan sosial, misalnya menuduh dan mengancam. Contoh kalimat, kamu mencuri uang saya ya, pokoknya saya akan laporkan kamu ke polisi. Bentuk tindak tutur. Tindak tutur yang dilakukan dalam bentuk kalimat performatif oleh Austin 1962 dirumuskan sebagai 3 buah tindakan yang berbeda, yaitu tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, tindak tutur perlokusi. Yang pertama, tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu sebagaimana adanya, atau the act of saying something. Tindakan untuk mengatakan sesuatu. Membutuhkan informasi dan kebetulan tuturan informasi itu mereka dengar, berarti informasi itu secara otomatis telah didapatkan dari tuturan orang lain. Contoh A. Jalan Surapati adalah jalan yang menghubungkan jalur Tasikmalaya dan Garut. Kalimat A dituturkan oleh seorang penutur semata-mata hanya untuk memberi informasi sesuatu belaka, tanpa tendensi untuk melakukan sesuatu. Bila disimak baik-baik, tampaknya tindak tutur lokusi ini hanya memberi makna secara haripah, seperti yang dinyatakan dalam kalimatnya. 2. Tindak tutur lokusi. Tindak tutur ilokusi selain menyatakan sesuatu juga menyatakan tindakan melakukan sesuatu. Oleh karena itu, disebut sebagai the act of doing something, tindakan melakukan sesuatu. Menurut Hair 2010, dalam hal ini, seseorang ketika menyampaikan petuturan bukan hanya menyampaikan informasi saja, namun sebagian petuturan itu diharapkan melahirkan respon dalam bentuk perilaku. Contoh, A. Azan asar telah berkumandang. Kalimat A bila dituturkan oleh seorang mahasiswa kepada dosennya, selain memberi informasi tentang waktu, juga berisi tindakannya itu mengingatkan akan melakukan sholat asar dahulu. Oleh karena itu, dosen akan menjawab, ya Dik, silahkan beribadah dulu. Jadi, bila disimak baik-baik, tindak tutur ilokusi ini selain memang memberi informasi tentang sesuatu, juga lebih terkandung maksud dari tuturan yang diucapkan itu. 3. Tindak tutur pelokusi. Tindak tutur pelokusi adalah tindak tutur yang mempunyai pengaruh atau efek terhadap lawan tutur atau orang yang mendengar tuturan itu. Maka tindak tutur pelokusi sering disebut dengan the act of active someone. Tindak yang memberi efek pada orang lain. Cair 2010. Dalam tindak tutur pelokusi ini, penutur berharap ada perhatian dari lawan tutur terhadap apa yang disampaikannya. Hal ini sering dialami oleh setiap orang dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda. Misalnya, tujuan meminta maaf, memohon perhatian, memahami keadaan seseorang, dan sebagainya. Contoh, Jumat lalu saya tidak mengikuti perkuliahan karena mengikuti seminar BIPA. Kalimat A selain memberi informasi bahwa si penutur pada minggu lalu ada kegiatan seminar BIPA, juga bila dituturkan pada lawan tutur bermaksud meminta maaf. Lalu efek yang diharapkan adalah agar lawan tutur memberi maaf kepada si penutur. Tindak tutur menurut Shirley 1975 membagi tindak tutur itu di atas 5 kategori. Yang pertama, representatif, tindak tutur yang mengikat kepada kebenaran atas apa yang ia katakan. Misalnya mengatakan, contoh kalimat, kemarin rumah saya kemalingan, TV, HP, laptop saya hilang. Yang kedua, direktif, tindak tutur yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan dalam tuturan itu. Misalnya menyarankan, contoh kalimat, saya sarankan Anda jangan macam-macam dengan saya. Yang ketiga, ekspresif, tindak tutur yang dilakukan agar maksud tuturannya diartikan sebagai evaluasi mengenai hal yang disebutkan dalam tuturan itu. Misalnya memuji dan ucapan terima kasih. Contoh kalimat, kamu sangat baik sekali, terima kasih telah menolong saya. Yang keempat, komisif, tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan dalam tuturannya itu. Misalnya berjanji. Contoh kalimat, pokoknya saya berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Yang kelima, deklarasi, tindak tutur yang dilakukan si penutur dengan maksud untuk menciptakan hal status keadaan. Misalnya, contoh kalimat, membatalkan, mohon maaf ya, pertemuan kita nanti sore tidak jadi. Strategi penyampaian tindak tutur ada 2, secara langsung agar mudah dipahami oleh mitra tutur, 2 secara tidak langsung untuk menghindari konflik. Itu menurut Bloom, Kulka
tahun 1989. Sobat Merdeka, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi banyak kesalahan, mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.